pakainya itu penglihatan kapan. Jadi kalau mata mulai kabur, tiba-tiba ada ilmu kedokteran yang bisa menjadikan mata itu terang kembali, misalnya dengan kacamata atau dengan penggantian lensa mata dan sebagainya. Akhirnya dia bisa melihat lagi dengan jelas. Itulah bagian dari usaha manusia untuk dibilang berarti dia melanggar kodratnya. Bukan sudah ini prosesnya, bahwa masa pakainya masih bisa. Dengan cara begini. Yang tadi kakinya sudah patah satu, tiba-tiba dia bisa bikinkan alat, bisa berjalan lagi tegak dengan bisa. Silakan kamu berusaha untuk mempertahankan hartamu sendiri. Gunakan itu dengan baik sebelum masa pakainya habis. Kalau masa pakainya habis, tinggal tunggu pertanggungjawabannya. Jadi ajal adalah itu yang pertama. Kalau yang kedua rezeki, sudah ingat rezekinya? Apa itu rezeki? Berkaitan dengan harta ini, harta yang kita miliki ini, sempurna atau tidak, atau ada cacat. Ada orang terlahir buta, orang terlahir sudah tidak ada memang tangan kakinya, badannya mami goyang-goyang. Ya orang begini ini sepertinya dijamin masuk surga. Asal jangan besar sudah pintar ngomong, kata-kata kotor nasakiti orang lain, bahaya tuh. Orang lain nasakiti yang ngomongnya. Yang lain sudah tinggal menunggu yang sempurna ini untuk dimintai pertanggungjawaban. Setiap yang cacat selamat dia. Jadi saya katakan orang yang paling bersyukur itu adalah orang cacat. Kalau dia tahu ini pengetahuan, lagi dia cacat, untung saya cacat. Kaki sudah ada di surga, tangan sudah ada di surga, untuk semua ini. Tapi kalau sempurna, harus berjuang baru bisa. Setiap yang kita terima ini, konsekuensinya tanggung jawab. Kau gunakan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan lipat ganda yang lebih besar. Kau gunakan dengan jalan yang salah, itu yang akan menjadi azab bagimu. Itu yang menjadikan kamu akan masuk ke dalam penderitaan. Rezeki itu. Jodoh adalah kamu masuk dalam jenis kelamin apa? Aku masuk ke dalam wadah perempuan. Aku masuk ke dalam wadah perempuan, maka aku adalah perempuan. Itulah jodohku yang pasti. Jangan bertanya lagi, ya Allah, mana itu jodohku yang dijanjikan Tuhan. Bukan jodoh gitu ya. Seperti setiap wanita yang soleh, suami yang soleh, mereka akan berjumpa di surga. Laki-laki yang soleh dan wanita yang soleh akan berjumpa di surga. Bagaimana kalau wanita soleh, suaminya meninggal, baru dia menikah lagi dengan laki-laki soleh yang lain? Suami yang mana yang dia mau ikuti? Ada pertanyaan begitu. Suami yang mana yang dia mau ikuti nanti di akhirat? Apa jawabannya? Suami yang ada pada dirinya, bukan orang-orang yang ada pada dirinya. Ini hanya wanita yang soleh. Kalau ini soleh, ini namanya wanita soleh. Suaminya itu yang pimpin dia. Ini wanita semua ini. Meskipun jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, ini bernilai wanita. Di dalamnya itu suami. Jadi kalau wanita patuh kepada suami soleh, dua-duanya masuk. Maksudnya ini akan digantikan hartanya, yang digantikan oleh wanita-wanita yang soleh. Jadi kalau seorang wanita meninggal suaminya orang soleh semua ini. Orang soleh semua. Suami yang mana yang mau ikut dia? Bukan ini ya, bukan ini. Itu yang ada. Gara-gara kau mengabdi dengan baik kepada ini semua, di dalam itu akan menjadi suami yang soleh.
karena kau mengabdi sebagai. Jadi persoalan jodoh adalah agar kita mengabdi sebagai laki-laki kah ataukah mengabdi sebagai wanita? Ya, semuanya sama di hadapan Tuhan. Pengabdiannya wanita justru lebih mudah. Pengabdian wanita lebih mudah. Perbandingannya 2:1. Oke. Baik, surat 7 ayat 34. Ini yang kita bahas aja. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sekalipun dan tidak dapat pula memajukannya. Setiap umat punya ajal. Ajal dalam kurung batas waktu. Sebuah ketentuan. Ukuran waktunya sudah diukur. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ada juga yang mau tes-tes, bertanya sama Ustaz, tahu ajalku kapan? Kamu akan begini-begini. Kalau saya bunuh diriku sekarang, kapan ajalku datang? Ini terserah kita lah. Kalau memang ajal kita sekarang ya, pasti kita bunuh diri itu. Kita tidak pasti bunuh diri. Kalaupun tidak bisa bunuh diri, kalau ajal kita sekarang jalan ke di sini tabrak gitu. Kalau ajal kita sekarang, tapi kalau ajal kita belum pasti kita tidak mau bunuh diri. Jangan persoalan yang begitu ya. Ukur-ukur kemampuannya mengetahui ajal itu dirahasiakan itu aja. Kalau sudah datang waktunya, tidak bisa tidak pasti, tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan. Sudah mau dieksekusi, tiba-tiba batal. Karena jadi itu yang mengetahui tentang kematiannya itu orang yang bertakwa sih. Mau dihukum mati sebentar ini. Wah, berwasiat dulu. Kira-kira seperti ini kan? Nah, nanti kita lihat. Ini jadi diskusi panjang kalau seperti ini. 63 ayat 11. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Ya. Tidak menangguhkan barang sedikit pun. Nah, yang paling perlu kita lihat surah 45 ayat 21. 45 ayat 21. Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruk apa yang mereka sangkakan itu. Coba perhatikan itu. Apakah orang-orang yang berbuat jahat itu mengira bahwa dia akan disamakan dengan orang beriman sama dalam kehidupannya dan kematiannya? Ini persangkaan yang salah. Artinya apa? Kematian seorang yang jahat dengan kematian seorang yang beriman itu berbeda. Kalau kehidupannya, ya namanya saja kehidupan dunia fata morgana. Yang kita lihat sudah bagus padahal tidak. Yang kita lihat tidak bagus padahal bagus. Fata morgana. Tapi kalau kematian, ini akhir dari segalanya. Kapan terjadi tidak bisa lagi kembali. Apakah orang jahat itu mengira? Berarti ada dua macam kematian.